wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil iman wal ihsan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi al-akhyar ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu li wa ana ajzi. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul karim wa ana 'ala dzalika minasy syahidin was-sakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ya ayyuhal khadirun usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal khadirun jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagai seorang hamba, sudah seharusnya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah hentinya kita lakukan, baik dalam bentuk perkataan ataupun dalam perbuatan kita sehari-hari. Karena apa? Qadarullah sampai titik kita di hari ini itu menunjukkan bagaimana kita termasuk orang-orang yang beruntung yang selalu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa dikatakan demikian? Betapa banyak orang di luar sana yang hampir 2 bulan terakhir ini selalu berdoa, ballighna Ramadan ya Allah, ballighna Ramadan ya Allah, ballighna Ramadan ya Allah. Pertemukan kami dengan Ramadan, jumpakan kami dengan Ramadan, sampaikan kami dengan Ramadan. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang minta pertemukan dengan Ramadan justru tidak pernah bertemu dengan Ramadan di tahun ini. Tetapi di antara kita mungkin kita tidak pernah berdoa itu. Tetapi Allah mentakdirkan kita sampai hari ini yang bagi sebagian ormas sudah mendeklarasikan bahwa besok masuk satu Ramadan. Tinggal kita lihat apakah pemerintah mengumumkan malam ini berdasarkan ruqyahnya besok jatuh satu Ramadan atau takbiriyah menjadi 30 hari sehingga Ramadan di hari itu. Tetapi apapun itu sampai titik ini kita harus banyak bersyukur. Allah berikan nikmat hidup dan sempat sehingga kita dapat sholat Jumat di akhir bulan Sya'ban ini, yang mudah-mudahan kita dijabah doanya oleh Allah. Balighna Ramadan ya Allah. Kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang agung, bulan mulia, bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi hamalana min adh-dhulumati al-jahiliyyah ila nuril Islam. Betapapun itu adanya kita berpegang teguh pada Islam hari ini tidak lain dan tidak bukan wasilah risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita pada titik ini. Mudah-mudahan hingga akhir hayat kita selalu diteguhkan dalam iman dan Islam dan telah kita semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari ini. Amin Allahumma amin. Ayo hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah.
Sebagaimana khatib tadi sampaikan bahwa hampir 2 bulan ini kita selalu meminta dipertemukan dengan Ramadan. Mulai dari bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab was Sa'ban. 1 bulan kemudian Sa'ban, kita minta keberkahan di bulan Sa'ban, tetapi ditutup dengan balighna Ramadan. Balighna Ramadan ya Allah. Pertanyaannya, sepenting apa Ramadan? Sepenting itukah Ramadan sampai Rasulullah mengajarkan satu doa yang kita diminta untuk dipertemukan Ramadan? Apa istimewanya Ramadan? Apa yang membedakan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya? Bukankah bulan-bulan yang lainnya juga terdapat kebaikan dan keberkahan di dalamnya? Kenapa hanya Ramadan? Melalui mimbar khutbah kali ini, selain tentunya khatib berwasiat untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kepada diri pribadi ataupun jamaah sekalian, yang tidak kalah penting yang khatib perlu sampaikan di detik-detik akhir menjelang Ramadan ini adalah mari kita kaji secara mendalam bagaimana urgensi Ramadan dan mengapa harus kita dipertemukan pada Ramadan. Tetapi hal yang lebih mendasar dari itu semua adalah kita tidak akan pernah tahu betapa pentingnya Ramadan. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana berharganya Ramadan. Kita tidak akan pernah tahu ada apa di dalam Ramadan kalau kita tidak mengetahui ilmu tentang Ramadan. Kita tidak memahami fikih-fikih Ramadan. Kita tidak memahami tentang rukun-rukun dalam puasa Ramadan. Kita tidak memahami sunnah-sunnah dalam Ramadan. Kita tidak memahami makruh-makruh dalam Ramadan. Kita tidak memahami apa-apa yang membatalkan Ramadan, puasa Ramadan. Begitupun juga kita tidak memahami apa-apa saja yang membatalkan puasa pada bulan Ramadan. Sebagaimana tadi di awal khatib kutip satu ayat dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Allah mewajibkan Ramadan kepada orang yang beriman, ditutup dengan la'allakum tattaqun. Jadi goal inti dari Ramadan itu adalah menjadi orang yang bertakwa. Pertanyaannya, apa hanya menjadi orang yang bertakwa sehingga Ramadan itu menjadi mulia? Iya, betul. Kenapa? Karena Allah dalam surat yang lain berdasarkan ilmu munasabahnya dalam Quran surat Al-Hujurat, Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Tidak ada satu level atau satu derajat makhluk di sisi sang Khaliq melainkan ketakwaan kepada Allah. Sehingga ketika diwajibkan Ramadan, diwajibkan puasa, kutiba alaikumus syiyam, ditutup dengan la'allakum tattaqun. Endingnya adalah takwa. Takwa itu adalah cerminan kualitas tertinggi dari seorang hamba. Tetapi apa? Banyak dari kita tidak memahami Ramadan. Kita tidak mementingkan esensi dari Ramadan. Bahkan kalau kita mengkaji salah satu kitab hadis yakni Sahih Bukhari, itu ada satu bab pembahasan khusus tentang al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Pentingnya ilmu sebelum mengatakan sesuatu atau sebelum berkata-kata ataupun sebelum melakukan sesuatu. Kita mau masuk Ramadan, pertanyaannya, sudah sejauh mana kita mengetahui tentang dahsyatnya Ramadan? Seberapa jauh? Apakah Ramadan ini hanyalah rutinitas tahunan sebagaimana Ramadan sebelumnya? Saya yakin iya. Khatib yakin iya. Ramadan tahun ini tidak lain hanyalah rutinitas tahunan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Jika kita tidak mengetahui ilmu tentang Ramadan, sehingga kita lalai terhadap apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita hindarkan dalam Ramadan. Itulah kemudian Rasulullah sampai menyampaikan dalam hadisnya, kata Rasulullah apa? Rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sah. Kata Rasulullah, berapa banyak
Seberapa banyak contohnya orang qiyamul lail, orang tahajud, orang tarawih, mendirikan menghidupkan malam-malam Ramadan. Laisa min qiyamihi illa sahar. Dia tidak mendapatkan apapun kecuali jerih payah begadang. Wa rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal 'atas. Dan berapa banyak orang yang berpuasa, tetapi dari puasanya dia tidak mendapatkan apapun kecuali rasa lapar dan dahaga. Dan itu yang kita rasakan sebagai manusia, sebagai makhluk biologis. Standarnya orang puasa dapat lapar dan haus. Dan itu yang sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak ribuan tahun yang lalu, bahwa dari golongan umatnya akan ada golongan umat yang puasanya hanya dapat begadang saja, hanya dapat rasa lapar dan haus saja, tanpa mendapatkan kemuliaan Ramadan yang akhirnya kita tidak akan pernah mendapatkan label muttaqin. Ayyuhal hadirun jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, melalui mimbar singkat kali ini, mumpung masih ada waktu, tinggal beberapa jam lagi kalau puasanya besok, atau masih ada waktu 1 hari lebih sedikit kalau puasanya lusa, untuk mulai kita mutolaah, kita mulai membaca apa itu rukun puasa Ramadan. Apa saja yang membatalkan puasa, baik membatalkan puasa secara lahiriah ataupun membatalkan pahala-pahala puasa. Kemuliaan apa yang ada di dalam puasa, keutamaan-keutamaan apa yang ada di dalam puasa, sunnah-sunnah apa yang ada di dalam puasa, kemakruhan apa yang ada di dalam puasa. Mari kita kaji, mari kita pelajari. Karena yang tidak kalah jauh dari Ramadan adalah bagaimana kita mempersiapkan Ramadan, bagaimana kita mengkaji ilmu terkait Ramadan, sehingga apa? Sehingga kita dapat menjalani Ramadan tahun ini, Ramadan yang berbeda dari Ramadan sebelumnya, yang itu hanya sebagai rutinitas tahunan bagi sebagian orang. Itulah kenapa di akhir Ramadan biasanya ada sholat Aid. Tidak jarang seorang khatib itu mengatakan, al-Aid laisa al-Aid liman labisa al-jadid, walakin al-Aid liman ta'atuhu tazid. Bahwasanya esensi Aid, hari kemenangan, hari kembali, itu bukan untuk mereka yang memiliki pakaian dan seragam baru. Walakin al-Aid liman ta'atuhu tazid. Akan tetapi hari kemenangan itu adalah bagi orang-orang yang kualitas ketakwaan meningkat, karena selama Ramadan, selama 1 bulan Ramadan, dia memiliki bekal yang cukup tentang pengetahuan dalam Ramadan, sunnah-sunnah Ramadan, fardu Ramadan, hal-hal yang membatalkan puasa dalam Ramadan, sehingga lulus Ramadan dia menjadi orang yang berbeda, dia menjadi kualitas orang yang tekun, sehingga akan mempengaruhi separuh perjalanan hidupnya untuk senantiasa meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin yang dapat sampaikan. Ingatkan bahwa mari kita pelajari tentang Ramadan. Jangan sampai kita sudah 2 bulan minta dipertemukan Ramadan, tetapi setelah bertemu Ramadan kita tidak siap untuk menjalani Ramadan dengan Ramadan yang bertakwa. Di akhir, sebelum khatib menutup khutbah kali ini, khatib juga berdoa, mudah-mudahan bagi sebagian jamaah yang keluarganya hari ini sedang dirawat di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah, mudah-mudahan Allah segera berikan kesembuhan. Karena tidak ada satu obat, tidak ada satu kesembuhan melainkan Allah yang menurunkan obat, Allah yang meridhoi sehingga kesembuhan itu datang. Mudah-mudahan seluruh pasien Rumah Sakit Islam Siti Khadijah dapat segera diberikan kesehatan, sehingga Ramadan ini dapat berkumpul bersama keluarga untuk menjalani Ramadan dengan kualitas, sehingga menjadikan kita orang-orang yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi
وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الحاضرون اتقوا الله حيثما كنت وأزهد السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. ويا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترجات الأغيار ومفتاح باب الجسد سيدنا ومولانا محمد المختار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعطي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عن البلاء والوباء والزلازل والمحن والسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا اندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.